Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha? Hari ini kita kembali akan belajar pada pelajaran BTQ pada sesi bagaimana menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab bersambung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penulisan tanda baca, baik tanda baca yang ada di atas huruf hijaiyah maupun tanda baca yang ada di bawah huruf hijaiyah. Anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan, mohon disimak baik-baik agar materi kita pada kali ini bisa dipahami. Kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tujuan pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mempraktikkan penulisan huruf hijaiyah yang dilengkapi dengan tanda baca yang terletak di atas huruf hijaiyah. Yang kedua, mempraktikkan penulisan huruf hijaiyah yang dilengkapi tanda baca yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Yang ketiga, menunjukkan bunyi tanda baca dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, menunjukkan hafalan surat Al-Maidah ayat 2 beserta artinya dengan baik dan benar. Baiklah, kita akan langsung ke pengertian tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca dalam huruf hijaiyah atau yang disebut juga dengan harokat adalah tanda baca Al-Quran yang digunakan untuk membunyikan huruf hijaiyah. Juga digunakan sebagai penekanan dari suatu kata, terutama pada kata-kata yang kurang umum digunakan agar menghindari kesalahan pembacaan. Jadi, tanda baca Al-Quran berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapan hijaiyah di dalam Al-Quran yang juga memberikan bunyi perubahan A, I, U. Jadi, banyak kalimat-kalimat Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab yang apabila tidak ditambahkan dengan tanda baca, maka kebanyakan kita akan salah membacanya, terutama bagi kita yang masih belajar. Kalau sudah salah baca, maka akan mengubah arti. Nah, itulah manfaat daripada tanda baca. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana penulisan tanda baca yang letaknya di atas huruf hijaiyah. Yang pertama adalah tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu adalah tanda baca yang disimbolkan dengan garis seperti tanda strip miring letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, dengan tanda baca ini, maka perubahan huruf hijaiyah tadi akan menjadi A. Makanya disebut juga adalah baris A kalau pelajaran tahsin dalam Abatasa. Berikut adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan tanda baca fathah baris A, yaitu ma, ta, ma. Anak-anakku sekalian, yang kedua, tanda baca yang ada di atas huruf hijaiyah itu adalah tanda baca domah dengan baris U. Artinya, tanda baca ini akan merubah
huruf hijaiyah akan merubah bunyi huruf hijaiyah menjadi U. Adapun tanda baca ini disimbolkan dengan seperti huruf 9 atau seperti huruf waw kecil di atas huruf hijaiyah atau juga seperti angka 6 kecil di atas huruf hijaiyah. Bunyi apabila ada tanda baca doma ini maka menjadi U. Ini contoh yang Pak Guru kasih yaitu bu, tu, u. Kemudian yang contoh yang kedua ada ya, u, duhu. Ya, hu di atasnya ada seperti angka 6 kecil. Itu sama adalah tanda baca domah dengan bunyi U. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, tanda baca yang ada di atas huruf hijaiyah itu adalah fathatain, yaitu berbunyi an. Ya, tandanya seperti patah tadi, cuma tandanya ada 2 di atas. Nah, huruf ini akan berbunyi an. Ini contoh Pak Guru berikan, yaitu seperti huruf tanda baca di atas huruf sya, yaitu shan. Jadi firoshan. Shannya itu adalah tanda baca fathatain yang ada di atas huruf hijaiyah. Yang keempat adalah tanda baca domatain. Kalau tadi ada domah 1, maka sekarang domatain. Kalau tadi u, maka sekarang bunyinya adalah un. Pak Guru kasih contoh itu di sawaun, di atas huruf hamzahnya yang Pak Guru kasih tanda kurung. Yang kelima adalah tanda baca tasydid. Tanda baca tasydid yang ada di atas huruf hijaiyah itu adalah dilambangkan dengan seperti huruf W, ya, W kecil di atas penempatannya di atas huruf hijaiyah yang akan kita tasydidkan. Sehingga perubahan bunyi daripada huruf hijaiyah yang ditasydidkan ini menjadi double. Karena memang tanda baca tasydid ini adalah menyatukan dua huruf yang sama. Contohnya adalah jannatun. Di atas huruf nun itu ada tanda tasydid sehingga kita bacanya di double, jannatun, bukan janatun. Yang keenam adalah tanda baca mad alif kecil. Tanda baca mad alif kecil ini disimbolkan dengan dua huruf alif kecil, kemudian mad waw terbalik, keduanya di atas huruf hijaiyah. Huruf tersebut berbunyi menjadi panjang 2 ketukan. Contoh huruf mim dan waw dalam kalimat berikut ini. Itu sama wati. Yang ketujuh adalah tanda baca yang dipanjangkan 1,5 alif atau lebih. Ini biasanya ada seperti garis panjang di atas huruf yang kita baca panjang. Contohnya adalah ulaika atau ulaika. Kemudian yang terakhir, tanda baca di atas huruf hijaiyah yang kita pelajari hari ini adalah tanda baca sukun. Tanda baca sukun ini disimbolkan dengan bulatan kecil di atas huruf hijaiyah yang kita sukunkan. Sehingga nanti huruf sukun tersebut menjadi mati. Ini contohnya, yaitu bikrun, huruf kapnya ada tanda sukun di atasnya, berarti kapnya itu adalah mati atau disukunkan. Kemudian ada roksun, alifnya atau hamzahnya itu kita sukunkan.
Yang kedua, pembahasan kita pada kali ini adalah penulisan tanda baca di bawah huruf hijaiyah. Ya, penulisan tanda baca di bawah huruf hijaiyah. Jadi peletakannya, tanda baca tersebut kita letakkan di bawah huruf hijaiyah yang kita maksud. Yang pertama adalah tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh ini bunyinya adalah I. Dia sama dengan tanda baca fathah, bentuknya, simbolnya, cuma kita letakkan di bawah huruf hijaiyah. Yang kedua adalah tanda baca kasroten. Bentuknya sama dengan fathaten, tapi letaknya kita letakkan di bawah huruf hijaiyah. Ini contohnya seperti pada huruf ba, yaitu kasoi bin. Yang ketiga adalah tanda baca mad iya. Tanda baca mad iya dengan lambang alif kecil seperti fathah atau seperti mad alif, tapi kita letakkan di bawah huruf hijaiyah. Panjangnya sama dengan huruf mad tabi'i lainnya, yaitu hanya dua ketukan atau dua harokat. Ini contohnya seperti ada mad alif di bawah huruf H dalam kalimat binasri. Yang keempat adalah tanda atau tanda baca atau simbol-simbol tertentu yang berada di bawah huruf hijaiyah seperti mem kecil dalam dan lain-lain. Ini banyak kita temukan, biasanya menandakan kalimat tersebut harus berhenti, kalimat tersebut harus didengungkan, dan lain-lain. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang tanda baca huruf hijaiyah, baik yang diletakkan di atas huruf hijaiyah maupun di bawah huruf hijaiyah. Tugas minggu ini yang pertama adalah silakan anak-anak baca dengan baik dan benar surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian setelah dibaca, tulis hukum bacaan tajwid yang anak-anak ketahui, paling sedikit 10 hukum bacaan tajwid. Pak Guru kasih contoh, umpamanya kalimat al-qalaida dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ini ada dua hukum bacaan, yaitu ada alif lam qamariyah, kemudian juga ada matobi atau mat alif. Anak-anak tinggal cari saja seperti Pak Guru ini, minimal 10. Ini ayat surat Al-Maidah ayat 2 yang anak-anak silakan cari hukum bacaan tajwidnya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.